Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ustazah kita, gurunda kita hari ini yaitu Ustazah Hajah Yati Priyati MA yang Masya Allah dengan segudang kurikulum vitae-nya ya, semoga menginspirasi dan semoga Allah memberikan selalu kesehatan, keberkahan, kemudahan, perlindungan dan keridoannya sehingga kita semua nanti bisa ikut bersama, berkumpul bersama ustazah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami ucapkan jazakunallah khair kepada Korwil Yunani ya yang saat ini, yang hari ini bertugas untuk menyelenggarakan kajian muslimah di masjid tercinta ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh pengurus MTM yang selalu memberikan motivasi dan sinerginya bersama ya, mudah-mudahan kita semua selalu bersemangat ya dalam kebaikan insyaallah. Dan saya cintai dan yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu jamaah semuanya yang Masya Allah, kalau nggak ada ibu-ibu semua di sini tentunya energi kami bisa berkurang nih ya insyaallah. Semuanya lillah ya karena Allah, sehingga nanti Allah kembalikan semua kebaikan itu dan kemuliaan itu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak kurang rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga menghantarkan cinta Allah kepada kita. Ibu-ibu rahimakumullah, sedikit mungkin saya berbagi, mohon maaf, tentang birrul walidain ya. Apa kaitannya birrul walidain ini dengan perjalanan cinta di dalam rumah tangga ya. Sedikit berbagi, baru kemarin ya, baru hari Senin malam saya baru pulang menunaikan ibadah umroh membersamai para ahlul Quran ya, dan menyelenggarakan simaan 30 juz ya, menyimakkan atau mentasmi ya, memurojaah hafalan Al-Quran 30 juz ya. Masya Allah, perjalanan yang luar biasa. Bukan hanya bersama dengan ahlul Quran saja, ternyata saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Bagaimana mempertemukan Al-Quran itu dengan tempat-tempatnya yang istimewa di sana. Karena bisa jadi setiap ayat itu diturunkan di tempat mana, setiap ayat diturunkan bagaimana hikmahnya, Masya Allah ya. Dan itu semua diceritakan, semua itu diambil hikmahnya. Sebuah perjalanan rohani yang bukan hanya menjadikan kami semakin dekat dengan Al-Quran, tapi mudah-mudahan juga lezat bersamanya, lezat bersama dengan ahlulnya atau keluarganya. Ada satu kisah perjalanan ini, yaitu ada sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang ya. Kemarin keluarga itu ada anaknya 5 orang, kemudian cucunya, ada neneknya. Apa yang bisa diambil dari hikmah perjalanan tersebut? Sang nenek atau ibu dari anak-anak ini ya, jadi 3 generasi ya diajak umroh ke sana. Dengan kondisi finansial yang mungkin menurut kacamata kita pas-pasan, tapi Masya Allah mereka berusaha untuk bisa mengajak ibunya untuk umroh ya, untuk melihat Baitullah. Saya berpikir orang kalau diajak ke sana dia sehat ya, dia semangat, tapi ibunya ini pikun ya. Bahkan ketika berjalan pun dia merasa bahwa dia sedang berjalan di Indonesia. Kadang-kadang kalau lagi duduk, kakak yuk
kamu bawa mobil, yuk kita pulang, itu padahal di Madinah. Ya. Ketika di Mekah juga seperti itu kayak pintu air gitu ya, Masya Allah. Apa hikmahnya? Ketika saya bertanya, kok mungkin kalau orang biasa, ya, mereka berpikir bahwa orang tua yang udah pikun, udah nggak ada kewajiban untuk beribadah. Ya udahlah gitu kan ya. Apalagi ini sampai dorong-dorong pakai kursi roda, dan nggak mau kursi roda itu didorong dengan membayar, tetapi dia dorong sendiri. Ya, kebayang Bu, medan Mekah yang begitu menanjak ya, kadang-kadang naik turun ya. Belum lagi ketika tawaf itu harus berada di lantai 2 atau lantai 3, itu dilakukan sendiri. Juga ketika sa'i. Ya, dengan kondisi orang tuanya juga tetap pikun gitu ya, tidak mengubahnya ya. Masya Allah, bagaimana dia berusaha untuk mencari ladang amal ya, bagaimana ketika dia masih melihat masih ada orang tuanya, dia berusaha untuk menegakkan pintu surganya ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi itibar buat kita. Bagaimana Allah memerintahkan la tusyrik billah. Lalu kemudian setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah, apa perintah yang berikutnya? Ya, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi pintu kita selama kita masih memiliki orang tua, hayo kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana ketika orang tua sudah meninggal? Mendoakan dan selalu beramal soleh, karena hanya anak yang soleh. Syarat doa kita, amal kita menjadi amal yang bisa menghantarkan untuk kebaikan untuk kedua orang tua kita adalah ketika kita soleh, ketika kita menjadi pribadi yang solih ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini di majelis ilmu ini, mudah-mudahan ini adalah bagian perjalanan kita untuk mensolihkan diri kita. Ibu-ibu rahimakumullah, salah satu keutamaan ya, dari banyak keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah memperpanjang umur dan memperluas rizki. Jangan dipikir bahwa memperluas rezeki itu berarti banyak uang. Bukan hanya uang, tapi salah satu rezeki itu adalah kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ya, dalam sebuah kalimat hikmah yang pernah disampaikan mungkin ya oleh Teh Mimin pada saat kita kajian ya oleh motivator rumah tangga, ada sebuah rumah tangga yang sudah 15 tahunan itu berantakan, gak pernah ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, berantem terus isinya. Apa nasihatnya? Ternyata suami atau istri dari mereka ya, salah satu pasangan, saya lupa apakah suami ataukah istri, itu tidak berbakti kepada kedua orang tua. Mereka ada di dalam satu kota tetapi tidak pernah mengunjungi orang tuanya selama 15 tahun. Saat itu juga sang konselor menyampaikan, sekarang juga datangi orang tua, minta maaf, insya Allah rumah tangganya menjadi baik-baik saja. Dan alhamdulillah ternyata itulah jalan ya, jalan kebaikan, jalan kembalinya utuhnya rumah tangga mereka kembali ketika mereka memperbaiki hubungan dengan orang tua ya. Sedikit kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, juga terutama untuk saya ya, untuk lebih berbakti, untuk memperbaiki bakti kita, untuk sering memohon maaf kepada orang tua, mendoakannya dan segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita hantarkan untuk kedua orang tua kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.